Nah, baik, kita lanjutkan ke bagian ketiga dari sebaran peluang malam. Kita masuk ke bagian sebaran chi kuadrat. Nah, sebaran chi kuadrat ini ya mempunyai fungsi padat peluang seperti ini. Nah, sementara grafik fungsinya itu seperti ini. Jadi dia tidak simetris grafiknya. Kemudian nolnya ada di sebelah sini. Dan biasanya chi kuadrat ini itu dituliskan dalam bentuk seperti ini. Chi kuadrat. Jadi dia bukan x biasa, dia x campur. Nah, baik, kita akan membahas lebih jauh mengenai kurva dari sebaran chi kuadrat dan juga bagaimana cara membaca lampiran E ya, lampiran E yaitu tabel sebaran chi kuadrat. Sebelum kita masuk ke contoh soal, ya perlu saya jelaskan terlebih dahulu mengenai kurva dari chi kuadrat ini. Ya, kurva dari distribusi chi kuadrat. Nah, bentuk kurvanya ini seperti ini ya. Jadi dia itu asimetris atau tidak simetris antara kiri dan kanannya. Ya. Nah, perhatikan ya, ini kita tidak mengatakan ini kanan, ya kita mengatakan ini kiri. Ya, jadi ini kiri, ya ini kanan. Jadi sebelah sini kiri, di sini sebelah sini kanan. Sehingga kita katakan bahwa kurva ini adalah kurva yang miring ke kanan. Oke? Nah, kurva yang miring ke kanan itu kadang-kadang disebut dengan kurva positif. Nah, untuk kurva distribusi chi kuadrat ini, luas di bawah kurvanya sama dengan luas sebaran sebelumnya, yaitu sama dengan 1, luas keseluruhannya. Ya, kemudian nolnya itu dimulai dari sebelah kanan. Ya, jadi kalau kita sebelah kiri kita ya, nah sebelah kiri kita. Kemudian yang dianggap luas di bawah kurva itu dari 0 ke arah kanan, kanannya kita. Jadi misalkan x kuadrat atau chi kuadrat P ini adalah titiknya, P itu adalah luasnya, sama dengan distribusi studente sebelumnya. Jadi P itu adalah luas di bawah kurva. Kemudian chi kuadrat P itu adalah titik. Nah, jadi misalnya di sini chi kuadrat P, jadi P yang dimaksud P itu adalah luas di bawah kurva ya, dengan batasan 0 sampai ke x atau chi kuadrat P. Dipahami? Jadi ini yang dimaksud luas dari P itu. Nah, baik, kita masuk ke contohnya. Nah, di sini kita diminta menentukan titik x kuadrat atau chi kuadrat di mana P ya luas daerahnya itu sama dengan 0,95 dan derajat kebebasannya itu sama dengan 14. Ya, kita akan membaca tabel untuk menentukan titik chi kuadrat ini. Nah, baik adik-adik, kita akan membaca tabel untuk menentukan titik pada kurva chi kuadrat jika luasnya diketahui dan derajat kebebasannya diketahui. Nah, V itu sama dengan derajat kebebasan, kemudian kita cari untuk titik 0,95. Ini dia 0,95, adik-adik bisa lihat. Ini dia 0,95. Kemudian tarik garis ke bawah. Untuk DK sama dengan 14.
Nah, berarti dia 23,7. Sebentar ya, perjelas dulu. Nah, dia ini titiknya 23,7. Oke, untuk DK14 sehingga kita dapat luas kurvanya atau titik kurvanya ya, titiknya di sebelah sini kita dapat tulis X. Nah, selalu dikatakan X kuadrat ini K kuadratnya, K kuadrat itu sama dengan 23,7. Iya. Nah, untuk contoh berikutnya adik-adik bisa pelajari sendiri ya. Nah, baik, kita ke sebaran keempat, yaitu sebaran Snedeker F. Nah, baik, kita masuk ke bagian keempat, sebaran Snedeker F. Ya, jadi sebaran Snedeker F mempunyai fungsi padat peluang yang cukup panjang ya, seperti ini, dimana X-nya itu lebih besar 0, kemudian V1-nya itu adalah derajat kebebasan untuk pembilangnya, dan V2 itu adalah derajat kebebasan untuk penyebutnya. Nah, yang seperti apa itu derajat kebebasan pembilang dan derajat kebebasan penyebut? Ya, itu bisa adik-adik bisa kita lihat ya di lampiran F-nya. Ya, di lampiran F-nya itu mulai halaman 382. Ya. Nah, untuk kurvanya sendiri saya gambarkan dulu kurvanya ya. Nah, berikut adalah kurva untuk sebaran Snedeker F. Ya, jadi kurvanya mirip tadi dengan sebaran K kuadrat ya. Kemudian sama seperti kurva-kurva pada sebaran-sebaran peluang malar yang sebelumnya kita telah bahas ya, bahwa luas daerah di bawah kurva itu sama dengan 1. Ya. Kemudian untuk titiknya ya, untuk titiknya, titik FP ya. Jadi ini adalah P adalah luas kurvanya, kemudian F itu adalah titiknya. Kadang-kadang titik FP ini kadang-kadang ditulis seperti ini, FP, kemudian P1, P2 ya. Kadang-kadang ditulis seperti ini, F, kemudian indeks bawah P, masih indeks bawah dalam kurung V1, V2. Ya, baik, kita langsung ke contohnya bagaimana cara membaca lampiran F untuk sebaran Snedeker F. Nah, misalnya ada contoh ya, kita diberikan informasi bahwa derajat kebebasannya untuk pembilang adalah 24 dan untuk penyebut adalah 8. Ya, kita akan menentukan titiknya dengan menggunakan tabel lampiran F. Ini adalah tabel F ya. Nah, di sini kita katakan bahwa FPI baris atas. Nah, sini kita perhatikan ya, ada 2. Misalkan yang sebelah atas ini ya, ini adalah derajat kebebasan untuk pembilang ya, adik-adik bisa lihat. Kemudian lanjut ke sudah 12, lanjut ke 14, 16 dan seterusnya. Nah, kemudian derajat kebebasan untuk penyebut itu mulai 1 ke bawah ya, sampai 20.
Nah, kalau adik-adik perhatikan, di sini kan ada 2 baris, ya. Di sini kalau adik-adik perhatikan ya, untuk V1-nya itu 1 dan V2-nya itu 1. Ya, di sini kan ada 2 baris. Baris pertama dengan baris kedua. Nah, baris pertama itu untuk P-nya sama dengan 0,05. Dan baris bawahnya untuk P sama dengan 0,01. Ya, jadi ingat ya, kalau di atas itu 0,05, kemudian yang baris keduanya adalah 0,01. Nah, sekarang kita akan mencari berapa titiknya untuk V1-nya sama dengan 24 dan V2-nya sama dengan 8. Kita cek V1-nya sama dengan 24. Ini dia. Ini dia 24 V1-nya. Oke. Adik-adik bisa lihat ya, V1-nya sama dengan 24, kemudian V2-nya sama dengan 8. Kita berhenti di sini. Jadi ada 2 nilainya, 3,12 untuk P sama dengan 0,05 dan 5,28 untuk P sama dengan 0,01. Ya, ini saya perjelas. Ini untuk P 0,05 dan ini P 0,01. Jadi kita tulis saja ya. Kita dapat F, P-nya itu 0,05 untuk yang baris atas tadi. Kemudian dalam kurung V1 itu 24, V2 adalah 8, itu sama dengan berapa tadi kita dapat? 3,12. Ya. Kemudian untuk P-nya 0,01. Ya. Untuk V1 24 dan V2 adalah 8, kita dapat di sini adalah berapa tadi? 5,28. Ya, jadi ini adalah titiknya. Nah, kemudian di halaman berikutnya itu halaman 86. Nah, itu dijelaskan bahwa kan di sini untuk tabelnya, untuk lampirannya tadi itu cuma ada 2 nilai P ya. Nilai P untuk 0,01 dan nilai P untuk 0,05 dan sebaliknya. Nah, sebenarnya kita bisa mendapatkan nilai P yang lain, yaitu nilai P untuk 0,95 dan untuk 0,99. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita ingin menentukan titik untuk P-nya itu 0,95 dan 0,99, ya kita bisa menggunakan rumus ini. Ya, F indeks 1 dikurang P, V2, V1 itu sama dengan 1 per F indeks P, V1, V2. Nah, jadi misalnya untuk contohnya yang ada di buku itu adik-adik bisa pelajari sendiri ya. Jadi kita akan mengambil contoh lain. Ya, misalkan kita akan mencari titik untuk F 0,95. Ya, kemudian kita akan ambil derajat kebebasan, misalnya 12 dengan 10. Ya. Nah, kita akan menggunakan tabel F untuk mencari titik ini. Adik-adik, kita akan mencari titik untuk F di mana P-nya itu 0,95 dan V1-nya itu 12 dan V2-nya adalah 10. Jadi kita akan mencari untuk, kita balik dulu V1 dan V2-nya ya. Berarti kita akan mencari V1-nya itu adalah 10. Ya, jadi kita akan cari V1 itu 10, ini dia.
Kemudian V2-nya adalah 12. Jadi kita tarik ke bawah. Ini 10 ya. Kita akan tarik ke bawah. Mana? Ini dia, ya. 12 ya. Jadi ini dia untuk V 10,12. Kemudian yang kita mau cari tahu adalah 0 untuk P 0,95. Berarti kita akan ambil untuk P di tabelnya itu untuk P 0,05. Berarti titiknya adalah 2,76. Oke, 2,76. Diingat baik-baik ya. Ini dia, saya perjelas dulu titiknya. Ya, ini dia titiknya 2,76. Nah, adik-adik, kita dapat titiknya tadi adalah 2,76. Ya. Jadi ini adalah, saya cari dulu. Boleh ditulis dulu seperti ini. 0,05 kemudian 10,12. Sini kita dapat 1/2,76. Ya, jadi kita dapat titiknya atau nilainya itu 0,36. Ya, 0,36. Kalau kita ambil 4 angka di belakang koma, itu kita akan dapat 0,3623. Ya, jadi ini adalah titiknya.